Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini channel Salimanzu akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Salimanzu, agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah orang soleh lainnya dan juga kisah Islami lainnya. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Dari 270 juta lebih penduduk Indonesia, sekitar 85% lebih merupakan beragama Islam, yang artinya sekitar 229 juta lebih masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia, mulai dari awal mula masuknya Islam ke Indonesia, hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Indonesia dan menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki dasar bukti, sehingga dapat dipercaya agama Islam masuk ke Nusantara memang sesuai dengan teori-teori yang ada. Untuk itu, akan kami uraikan beberapa teori yang mengenalkan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Nusantara. 1. Teori India atau Gujarat. Sebagian meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia sehingga terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangatlah mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. 2. Teori Arab atau Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. 3. Teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran, berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu, dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. 4. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang yaitu tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara.
terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan ada sejarah yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu, terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Para Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur, serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan Islam masuk pada abad ke-18, hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Banyak catatan-catatan yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Nusantara dan lainnya. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari berbagai teori yang masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatnya. Persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukanlah prioritas untuk penyebaran agama Islam karena penduduknya yang masih jarang. Selain itu tanpa disadari, program transmigrasi dari Jawa ke wilayah timur Indonesia secara besar-besaran yang pernah ada, juga menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia karena meningkatnya jumlah penduduk Muslim di sana. Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan tidak secara langsung. Mulai dari daerah barat Indonesia seperti daerah Sumatera yang menjadi tempat persebaran agama Islam pertama di Nusantara, kemudian daerah Jawa hingga ke daerah timur Indonesia. Perlu Anda ketahui, pengaruh arsitektur Islam sangat banyak di Indonesia. Bahkan banyak bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi, yang mana memiliki ciri khas teras lebar dan memiliki balai yang luas. Balai yang luas dan teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Balai yang luas serta teras yang luas juga menjadi ciri khas peninggalan peradaban Islam di Indonesia pada masa itu. Salah satu arsitektur peninggalan Islam yang merupakan asli dari peninggalan Islam itu sendiri adalah masjid. Masjid merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah oleh umat Muslim. Arsitektur masjid dimanapun sangat kental dengan suasana Islami dan budaya Timur Tengah. Namun ada beberapa masjid yang mencampurkan arsitektur dari kedua kebudayaan. Akulturasi kebudayaan inilah yang menyebabkan bentuk masjid menjadi unik. Misalnya saja Masjid Chengho yang menjadi masjid dengan arsitektur Cina, bahkan berbentuk seperti kelenteng atau pagoda. Ada juga masjid-masjid di daerah Jawa yang memiliki arsitektur mirip dengan pura agama Hindu. Masjid di Indonesia sekarang ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari arsitektur bergaya tradisional, modern, minimalis hingga masjid dengan arsitektur mewah. Sebagai negara dengan penganut Islam terbesar, Indonesia memiliki jumlah masjid yang sangat banyak bahkan hingga ratusan ribu. Pengelolaan masjid di negara Indonesia sedikit berbeda dengan negara lainnya, terutama di Timur Tengah. Jika di negara Timur Tengah masjid banyak dikelola oleh pemerintahan, di Indonesia masjid biasanya berdiri sendiri atas swadaya masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Muslim, maka keadaan politik di Indonesia pun tak lepas dari pengaruh Islam. Solidaritas antar negara Islam di dunia pun sangat tinggi, bahkan saling bahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun meskipun bisa dibilang negara Indonesia adalah negara Islam dan mayoritas penduduknya Muslim,
Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan syariat Islam layaknya Arab Saudi. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, meskipun begitu ada salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerahnya, yakni Provinsi Aceh. Semenjak Reformasi 98, kebebasan berpendapat dan kebebasan warga negara untuk memilih pilihan politiknya semakin mudah dan berkembang atau yang lebih dikenal dengan demokrasi. Pada masa demokrasi ini banyak bermunculan partai yang berbasis Islam. Partai-partai berbasis Islam bahkan masih eksis hingga saat ini dan berkembang cukup besar. Selain partai berbasis Islam juga terdapat banyak organisasi masyarakat yang berbasis Islam bermunculan. Organisasi masyarakat berbasis Islam ini juga memiliki pengikut yang cukup besar dan biasanya melakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan Islami lainnya ketika memperingati hari-hari besar Islam. Itulah sedikit rangkuman tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara kita tercinta. Semoga penjabaran di atas dapat bermanfaat dan semakin menguatkan iman kita. Amin ya robbal alamin.